Ya, kembali lagi bersama saya Green Wombat di Wombat News ya. Oke, gue nggak bisa ngomong kencang-kencang sih karena ternyata mikrofon gue terlalu sensitif. Takutnya suara gue tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Ya, ini bahasannya tentang Banti, Banti, Panti Jompo yang memang bukan budaya Wakanda gitu, bukan budaya negeri Wakanda ya. Jadi, oke, langsung aja ke pembahasannya. Ya. Jadi pada tanggal 29 Mei tahun 2069, Menteri Sosial Wakanda menyatakan bahwa panti jompo tidak sesuai dengan budaya di Wakanda. Ya. Menteri Sosial mengatakan hal tersebut di kegiatan atau di acara Hari Lansia Nasional di negara Wakanda. Ya. Nama menterinya itu Ibu Menteri Duo Hoki hari esok ya mengatakan bahwa itu model luar negeri sebetulnya. Menurut saya nggak setuju, tidak sesuai dengan budaya Wakanda. Nanti banyak anak yang kemudian berpikir untuk menempatkan orang tuanya ke panti. Ya, mereka bisa tinggal di sana, setelah itu ditinggal begitu saja. Apa iya seperti itu budaya Wakanda? Agama Wakanda tidak mengajarkan yang seperti itu. Oke, jadi itu kalimatnya ya. Jadi sebetulnya secara pribadi ya, gue pribadi sih secara garis besar setuju dengan ucapan Ibu Menteri Duo Hoki hari esok. Ya, hanya saja memang ada beberapa faktor yang mungkin Ibu Duo Hoki hari esok ini belum begitu memahami ya. Jadi contoh ya, tidak semua orang tua di Wakanda itu walaupun hanya minoritas ya, tapi bisa diurus oleh anak-anaknya dengan baik. Jadi nggak semua, gue bilang, mungkin minoritas ya, berharapnya sih minoritas ya, tapi nggak bisa diurus oleh anak-anaknya dengan baik ya. Atau mungkin banyak juga orang tua di negara Wakanda yang bisa dibilang sering berulah ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sering berulah, ini nanti masuk ke psikologi lansia dan lain sebagainya ya. Ini udah runut lah, panjang banget ini. Ini harus kita lihat bagaimana masa produktifnya mereka, bagaimana masa remajanya mereka, bagaimana masa anak-anaknya mereka gitu. Apakah saat mereka di usia produktif ini memiliki power ya, jabatan, uang dan lain sebagainya, apakah terkena post power syndrome dan lain sebagainya gitu. Ini terlalu panjang, bahasannya panjang banget ya. Nah, ini gue cuma mau ngasih satu contoh ya, satu contoh contoh realita lapangan ya yang mungkin yang tadi gue bilang ya, Ibu Menteri ya, Ibu Duo Hoki hari esok mungkin alfa ya. Jadi mungkin masih kurang pengetahuannya tentang keadaan realita di negara Wakanda ini gimana ya. Jadi ini ada contoh kasus ya. Eh, Contoh kasusnya ini orang tua di negeri Wakanda yang masih ingin menikah lagi di usia 77 tahun walaupun memiliki hutang kepada anak yang hasil perselingkuhan ya. Jadi anaknya itu hasil dari perselingkuhan dan anak tersebut dipaksakan masuk ke dalam kakak dari istri pertamanya dan orang tua tersebut ingin menikah lagi di usia 77 tahun dengan tambahan biaya dari anak hasil perselingkuhan dan juga anak yang dia pungut sebelumnya ya. Jadi sebelumnya juga udah pungut anak ya. Nah, ini cuma satu dari sekian kasus ya. Adapun kasus lain ya dari orang tua yang mulai membutuhkan perhatian khusus sebagai contoh ya Alzheimer ya atau ya tadi yang ada juga yang post power syndrome dan lain sebagainya di mana orang tua tersebut ya bahkan ya beberapa kasus gitu bukan cuma memiliki Alzheimer ya, tapi memiliki suami yang memaksa untuk menikah lagi di usia 77 tahun. Ya, untuk menikahi seorang janda yang memiliki anak seusia SD dan SMP, jadi anaknya dua. Walaupun selama ini hidup dari uang hasil kerja, ya, ibu tersebut yang sekarang mengalami Alzheimer. Itu, ya, nggak cuma di situ gitu. Di mana ada seorang ibu yang langsung dipisahkan dalam status negara dengan anak kandungnya sendiri yang dikandung selama 9 bulan oleh laki-laki yang pada akhirnya setelah ibu itu meninggal, ia akan menikah lagi di usia 77 tahun. Ya, ya ini sih gue nggak bilang dari satu keluarga ya, tapi coba bayangin aja dulu kalau kasus-kasus tadi ternyata terjadi pada satu orang, ya, terjadi pada satu anak, ya. Jujur aja gue
kayak mikir gitu ya, misalnya, oh berarti bapak gue yang udah usia 77 tahun pengen menikah lagi gitu, padahal gue pribadi bukan anak kandung dari ibu yang tertera dalam akta gue, tapi ibu dari hasil perselingkuhan ya, terus tiba-tiba minta duit lah dan lain sebagainya. Ya walaupun orang tua gue gak gitu sih, alhamdulillah orang tua gue normal ya. Dan bayangin lagi kalau ternyata anak yang menanggung 3 masalah itu ternyata matanya buta sebelah. Gue gue jujur ya, ini kayak udah. Dan ini belum ngomongin masalah pribadi dari anak itu ya. Katakanlah anak yang buta sebelah tadi, matanya cuma satu itu ya, yang aktif, yang bisa digunakan tepatnya ya. Ternyata udah 2 kali diusir dan luntang-lantung sekarang usianya sekitar 25 tahun dan yang masih berjibaku dengan hutang dari kerabat dekatnya sendiri dan wajib mengurus orang tua modelan seperti itu. Ya, ya coba bayangin aja ya, punya 3 orang tua, 3 ya, punya masalah sendiri-sendiri, yang sekarang sih tinggal 2. Jadi ibu kandungnya itu, ibu kandung bukan secara tata negara ya, tapi ibu kandung secara terah itu sudah meninggal, tinggal ibu dari yang sesuai dengan kakak dan akta dia kelahir. Ya, jadi tinggal 2. Tapi sebentar lagi jadi 3 lagi. Gitu. Memang balik lagi ya, ini minoritas ya. Berharapnya sih minoritas sih sebenarnya. Kalau bukan minoritas ya gue haji lah tahun 2027 gitu. Berharapnya sih ini minoritas ya. Jadi kalau gue pribadi memang gimana ya, ya gue nggak bisa ya membayangkan keadaan gue di seperti itu, karena gue pribadi gue dari keluarga yang harmonis alhamdulillah ya. Bapak gue setia sama istrinya ya, ibu gue gitu. Usia pernikahan udah berapa tahun, ibu gue juga nggak tahu udah berapa puluh tahun orang tua gue nikah gitu, tapi nggak ada ribut-ribut yang seperti itu gitu ya. Ribut kecil ada tapi bukan ribut-ribut yang seperti itu gitu. Jadi selama gue hidup ya 19 tahun ini nggak pernah ada masalah seperti itu gitu. Bapak gue juga bertanggung jawab sama istrinya, bertanggung jawab sama gue sebagai anaknya, bertanggung jawab sama adik gue dan lain sebagainya, bahkan sebagai pemodal utama channel YouTube gue gitu. Nah, kalau kalau misalnya gue bilang, kalau orang macam gue ya, dan insya Allah gue sukses ke depannya, ya gue mungkin punya bisnis atau apa gitu ya, gue kalau cuma disuruh ngerawat orang tua gue ya, walaupun ada panti jompo, mendingan gue ngerawat orang tua gue sendiri. Kenapa? Karena orang tua gue nih bukan orang yang bermasalah gitu. Orang tua gue nih adalah sumber ilmu dan sumber kesuksesan gue gitu. Kalau gue sukses di masa depan, kalau gue gagal, itu bukan salah orang tua gue, tapi salah gue sendiri. Tapi bayangin yang tadi, yang anak usia 25 tahun, ya punya 3 orang tua, satu udah meninggal dan akan punya lagi, dan matanya cuma satu. Gitu. Dan nikahnya lagi pun dengan banyak hutang segala macam yang kayak gitu-gitu, dan minta anak yang hasil perselingkuhannya itu buat membiayai gitu. Ya. Jadi itu gitu. Kalau orang macam gua ya gak masalah gitu. Dan sebetulnya tanpa omongan dari Ibu Menteri Duo Hoki hari esok itu ya, gue nggak akan masalah sih. Ada nggak ada panti jompo, pasti gue urus orang tua gue sendiri gitu loh. Gitu. Terlebih ya bokap gue orang psikologi gitu loh. Jadi ya udah banyak lah ilmu yang diturunkan ke gue gitu. Pengajaran dan lain sebagainya itu lebih dari cukup sih. Gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu pengalaman gue pribadi yang tidak bisa diimplementasikan kepada semua orang. Ya, apalagi gue implementasikan kepada ya tadi ya pemuda usia 25 tahun yang matanya cuma satu. Ya, belum lagi kalau pemuda tersebut yang saat ini ya kurang dari sepertiga usia bapaknya ya. Masalah lain, punya masalah lain gitu ya. Contoh ya, terjebak dalam sekte agama tertentu ya kan, yang dalam agama tersebut dulu sih ya, dulu itu ekstremis masuknya, bahkan Badan Keagamaan Negeri Wakanda itu pernah memberikan himbauan untuk tidak mengikuti kegiatan agama tersebut gitu, yang memiliki budaya ya dalam agama tersebut seperti itu gitu kan. Terus ya nggak ngerti gitu, tekanan batin dan mental ya, gua rasa cukup gitu buat kabel atau soket matanya itu yang masih aktif ya putus gitu, jadi buta dua-duanya gitu, saking beratnya masalah bisa konslet itu isinya. Belum lagi bila pemuda tersebut ya punya masalah pribadi lainnya, kayak misalnya pemuda-pemuda yang normalnya ada di negeri Wakanda ya, sebagai contoh, memiliki pacar atau pasangan yang toksik ya, yang kayak menanyai setiap waktu lagi apa, udah makan belum, berat pupnya berapa gram, ya kan, keteknya dimandiin nggak, segala macem gitu loh. Itu banyak banget pemuda-pemudi yang mendapati masalah seperti itu gitu kan, atau masalah lain gitu ya.
seperti saat berusaha mendekati seorang wanita ternyata kalah saing sama perempuan lain. Ya, coba bayangan aja pemuda seperti itu berjibaku dengan laki-laki usia 77 tahun, ya, saat mengalami, gimana ya, yang mengalami keras ya pada bagian bawah menghadapnya udah ke bawah gitu. Jadi bukan kayak gue yang 19 tahun kalau udah keras bagian bawahnya tuh ngadepnya ke atas, tapi udah ngadep ke bawah gitu. Pikiran nggak? Dipikir-pikir kepikiran sih gitu. Ya mungkin bisa ya dengan bantuan eh alprazolam 1 kilogram per hari mungkin dosisnya, gue nggak tahu juga sih gitu, karena gue bukan psikolog, gue bukan psikiatri ya. Ya, dan ini aja gambaran gitu keadaan sosial yang mungkin tidak terlihat oleh Ibu Menteri Sosial di negeri Wakanda. Ya, tapi gue mewajarkan kalimat tersebut karena memang berkenaan dengan acara Hari Lansia Negeri Wakanda tahun 2069. Gitu ya. Hanya saja mungkin ya sebagai menteri, support yang bisa diberikan adalah pelatihan dari sosial, pelatihan dan sosialisasi yang lebih berguna terutama bagi pemuda berusia 25 tahun yang matanya cuma satu. Ya, dengan begitu banyak masalah percintaan ditambah lagi dengan seorang bapak dengan usia lebih dari 3 kali lipat dari pemuda tersebut yang sudah kehilangan satu istri, masih punya istri dengan Alzheimer dan masih ingin menikahi seorang janda yang punya anak usia SD dan SMP. Dan minta bantuan dana dari pemuda yang cuma punya matanya satu gitu ya. Saya rasa pelatihan itu akan jauh lebih berguna daripada justifikasi secara general, dan ini saya belum membicarakan tentang yang lain seperti generasi sandwich ya, di mana anak-anak generasi sandwich ini seringkali dimintai dana yang lebih besar daripada jumlah penghasilan yang mengarahkan banyak sekali orang-orang itu ke arah kursi dan tali gitu. Ya, ada pun masalah lain yang belum saya sebutkan, misalnya contoh Gen Z yang seharusnya sudah masuk usia produktif ya, tapi ternyata masih masuk kategori pengangguran. Jadi gua rasa ya mungkin ke depannya, ini mah mungkin ya ke depannya, walaupun jabatannya memang mau habis ya bentar lagi, tapi alangkah baiknya fokus untuk penyuluhan dan solusi penyelesaian masalah sosial ya. Terlebih pada Ibu Duo hari esok ini memang Menteri Sosial dengan ya, iya, Menteri Sosial gitu loh, Menteri Sosial Negara Kesatuan Wakanda gitu. Dia Menteri Sosial, dia yang harusnya menanggulangi masalah-masalah sosial itu gitu. Ya, coba coba berkaca pada Menteri Sosial negara tetangga deh, tetangganya Wakanda ya, yaitu negara Republik Indonesia yang terhormat yang paling mulia Ibu Tri Risma hari ini ya, yang menjalankan tugas dengan sangat baik, yang menjalankan tugas dengan fokus penanganan masalah sosial sehingga negara Republik Indonesia tidak memiliki masalah-masalah seperti kesenjangan sosial, kasus orang tua tidak terurus, kasus Gen Z pengangguran, kasus generasi sandwich dan lain sebagainya. Gitu. Jadi saya berharap ya Ibu Menteri Sosial Negara Kesatuan Wakanda, Ibu Duo hari esok, Ibu Duo Hoki hari esok, ya Ibu Duo Hoki hari esok bisa mencontoh Ibu Menteri Sosial dari negara Republik Indonesia yang mulia Ibu Tri Risma hari ini yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Sekian, terima gaji.